Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cika Almalia Agisti dengan NIM 2000907. Saya mahasiswa dari Program Studi Pendidikan Akuntansi kelas 2020A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan Program Studi Pendidikan Akuntansi. Indonesia merupakan negara yang memiliki keragaman suku bangsa, bahasa, agama, dan kebudayaan yang tersebar di seluruh pulau Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia perlu pedoman untuk menjadikan perbedaan itu sebagai satu kesatuan. Dan pedoman yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah Pancasila. Pancasila terdiri atas dua kata, yaitu panca dan sila. Panca itu artinya 5, sila itu artinya prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu merupakan dasar negara dan pedoman kehidupan dan berbangsa bagi seluruh masyarakat Indonesia. Lalu, bagaimana cara untuk mewujudkan satu kesatuan di negara Indonesia? Salah satu cara untuk mewujudkan satu kesatuan di negara Indonesia adalah dengan diwajibkannya mata kuliah pendidikan Pancasila. Mata kuliah pendidikan Pancasila adalah usaha sadar terencana untuk mewujudkan proses belajar dan pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Dasar pemikiran pembelajaran pendidikan Pancasila di perguruan tinggi negeri adalah guna untuk meningkatkan penghayatan, pemahaman, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila, khususnya bagi kita sebagai mahasiswa dan umumnya bagi seluruh masyarakat Indonesia, agar lebih memahami, menjiwai, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila di dalam konteks kehidupan sehari-hari yang bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 2 menyatakan bahwa pendidikan tinggi di Indonesia harus berdasarkan Pancasila. Sudah tentu mencakup semua perguruan tinggi. Dan sebetulnya tidak hanya perguruan tinggi, tapi seperti sekolah dasar, sekolah menengah, dan sekolah-sekolah lainnya juga harus berdasarkan pendidikan Pancasila. Lalu, mengapa sih harus ada pendidikan Pancasila di perguruan tinggi ataupun sekolah-sekolah lainnya? Urgensinya adalah yang pertama, pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, yaitu agar mahasiswa tidak tercabut dari akar budayanya sendiri. Yang kedua, agar mahasiswa memiliki pedoman atau kaidah penuntun dalam berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari yang berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Yang ketiga, melalui pendidikan Pancasila dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa. Melalui pendidikan Pancasila, mahasiswa sebagai calon pemimpin agar tidak terpengaruh. Apa sih tujuan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi? Yang pertama, tujuannya itu memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Yang kedua, memberikan pandangan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai Pancasila kepada mahasiswa dan seluruh masyarakat di Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis, mencari solusi terhadap berbagai masalah persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, untuk membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan kepada tanah air, dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat yang demokratis, berkeadilan, bermartabat, berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal dan dinamika eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Lalu, apa hubungannya Pancasila dengan pendidikan akuntansi? Mahasiswa yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi dengan mengambil program studi pendidikan akuntansi itu dapat kita simpulkan dia ingin menjadi guru.
ataupun ingin menjadi dosen. Namun pada faktanya tidak melulu mahasiswa yang mengambil program studi pendidikan akuntansi itu bekerja sebagai seorang guru atau seorang dosen. Bisa juga bekerja di perusahaan atau bisa menjadi wirausaha dan masih banyak yang lainnya. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan Pancasila dengan profesi yang bisa dijalani oleh mahasiswa pendidikan akuntansi. Yang pertama itu kan terdapat kata pendidikan, utamanya itu bekerja sebagai tenaga pendidik, bisa guru atau bisa dosen. Saya akan bahas yang pertama, guru. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, jalur pendidikan formal, dasar, dan menengah. Sedangkan dosen itu tenaga pendidik, sama tugasnya seperti guru, akan tetapi tingkatannya yang lebih tinggi karena beliau itu mengajar orang-orang yang sedang menuntut ilmu di perguruan tinggi. Guru dan dosen mempunyai tanggung jawab yang sangat besar dalam mendidik siswa atau mahasiswa agar mempunyai sikap yang baik dan tingkah laku yang baik, entah itu ketika berada di lingkungan sekolah, kampus, atau lingkungan masyarakat. Guru yang baik menjadi panutan bagi mahasiswa. Atau lalu apa sih itu tugas guru dan dosen? Tugasnya itu yang pertama mengajar, yang kedua mendidik, yang ketiga memberi bimbingan dan memberi arahan kepada peserta didik. Terus yang keempat itu melatih, dan yang kelima itu memberikan penilaian. Setelah memberikan penilaian itu biasanya guru memberikan evaluasi. Selanjutnya guru juga memberikan dorongan moral dan mental dan memberikan motivasi kepada siswa ataupun mahasiswa agar bisa berperilaku dengan baik. Dilihat dari tugas dan tanggung jawab guru atau dosen, kita dapat menyimpulkan bahwa guru itu kan digugu dan ditiru. Oleh karena itu, guru harus memiliki perilaku yang baik yang berdasarkan dengan nilai-nilai Pancasila agar melahirkan generasi yang dapat meningkatkan dan dapat mempertahankan kesatuan negara Republik Indonesia. Lalu, sikap seperti apa sih yang harus dimiliki guru yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Yang pertama itu guru harus mempercayai muridnya. Yang kedua, guru harus mengetahui hak-hak dan kebutuhan atas muridnya. Selanjutnya, guru juga harus terbuka dalam perbedaan pendapat dengan murid. Lalu, guru itu harus rendah hati dan tidak sombong. Guru itu harus mengakui kemampuan anak didiknya. Selanjutnya, guru itu harus berusaha meningkatkan kemampuan dan pengetahuan muridnya. Selanjutnya, guru itu harus berusaha menerapkan rasa adil kepada muridnya. Jadi, guru itu harus senantiasa mencontohkan perilaku yang baik untuk muridnya agar muridnya juga mengikuti perilaku yang baik. Tapi tidak semata-mata semua perilaku guru itu harus dicontoh oleh muridnya, tapi harus dijadikan sebagai pedoman gitu, acuan. Jadi kalau misalnya ada guru yang tidak baik, ya kita sebagai muridnya jangan mengikuti gitu. Selanjutnya, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi juga dapat bekerja di perusahaan. Bisa perusahaan dagang atau bisa perusahaan jasa. Dan bekerjanya itu enggak bekerja yang berat gitu. Kan pendidikan akuntansi otomatis belajar mengenai akuntansi, sistem keuangan gitu kan. Bisa menjadi bendahara. Selain bisa menjadi tenaga pendidik dan bisa bekerja di perusahaan, mahasiswa program studi pendidikan akuntansi juga bisa menjadi wirausaha. Lalu nilai Pancasila apa sih yang dapat bisa diterapkan dalam bekerja di perusahaan dan menjadi wirausaha? Nilainya yaitu memiliki sikap kejujuran, memiliki rasa adil, dan tidak lupa juga pada kewajibannya menjalankan perintahnya sesuai dengan agamanya, seperti itu. Kan di dalam bekerja di perusahaan, misalnya di bidang administrasi atau bisa menjadi bendahara, itu sikap kejujuran itu perlu. Lalu
di dalam melakukan wirausaha juga kejujuran itu perlu, keadilan juga itu perlu. Otomatis kan kalau misalnya menjadi wirausaha punya karyawan, keadilan sama karyawannya itu perlu. Sebetulnya tidak hanya menjadi guru, tidak hanya bekerja di perusahaan, dan tidak hanya menjadi wirausaha saja, luas sebenarnya. Mahasiswa program studi pendidikan akuntansi itu bisa bekerja dimanapun sesuai dengan keahliannya, walaupun tidak dipelajari di saat kita kuliah, seperti itu. Dan Pancasila, nilai-nilai Pancasila juga tidak hanya diterapkan ketika kita menjadi guru atau ketika kita menjadi wirausaha atau bekerja di perusahaan. Dimanapun, kapanpun, nilai Pancasila itu harus diterapkan. Jadi nilai Pancasila itu kan sebagai pedoman keseharian kita. Jadi memang harus diterapkan, mau siapapun, tidak memandang kalangan manapun, tetap harus menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.